Oke, teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Eee, Despite kurva pandemi corona yang masih terus meningkat dan rencana new normal yang bakal diadakan sama pemerintah, semoga kalian masih bisa WFH, masih bisa berdiam di rumah. Nah, kebetulan pada kesempatan ini juga, meskipun lagi WFH-WFH begini, meskipun kurva lagi naik, kita bisa sama-sama discuss soal filsafatnya Socrates, filsuf yang katanya buruk rupa, dan juga filsuf yang menjadi fondasi daripada pemikiran filsafat barat, gitu ya. Jadi, ada ungkapan dari Alfred North Whitehead bahwa yang namanya seluruh filsafat barat pada dasarnya hanyalah catatan kaki daripada Plato atau Socrates, karena pemikiran Socrates umumnya adalah pemikiran Platon juga gitu. Nanti kita sama-sama bahas deh, maksudnya gimana sih Socrates dan Platon, apa hubungan di antara mereka kedua ini. Nah, jadi, mungkin tanpa berlama-lama, kita bisa langsung discuss bareng-bareng aja ya. Eee Seperti biasa, gue akan coba untuk screen sharing pakai PowerPoint, dan karena gue pakai tab, ada kendala yang mana kalau ketika sedang share screen, eee, wajah atau kamera ini nggak berfungsi. Jadi mohon maaf kalau misalnya terasa kurang interaktif karena hanya itu pilihan yang ada gitu. Karena kalau pakai komputer atau laptop, pertama kameranya jelek, dan kedua, eee, udah jadul kali ya, udah sekitar 2-3 tahun lalu punya, jadi udah kurang baik performanya, jadi gue pakai tab. Oke, jadi kalau kemarin mungkin gue recap dulu ya, kemarin kan kita ada ngomongin soal filsafat itu apa sih, apa yang coba untuk gue promosikan di sini, ada filsafat di dalam perspektif kedua dan ketiga, yaitu sebagai activity dan sebagai sebuah way of life atau gaya hidup ya, kalau kalian ingat. Jadi antara gaya hidup dan filsafat sebagai aktivitas berpikir itu adalah kedua bentuk yang saling terjalin, intertwined between each others. Nah, kenapa sih? Karena buat gue, apa yang penting di dalam filsafat, buat kalian yang memang tidak menekuni disiplin ilmu filsafat, adalah untuk memahaminya secara populer, dalam tanda kutip. Usaha untuk memahami filsafat nggak seharus seketat, serigor dari para ahli filsafat atau pembelajar filsafat. Nah, gue sendiri belajar filsafat memang, tapi akhir-akhir ini udah jarang banget nih untuk baca yang serius kayak jurnal gitu kan, atau teks-teks yang sangat berat. Kenapa? Karena gue sedang berusaha untuk menjejakkan filsafat ini, mengusahakan supaya kalian, teman-teman ini bisa mengerti filsafat itu sebenarnya apaan sih. Nah, jadi itu yang sedang gue usahakan. Semoga kita bisa saling belajar juga di antara satu dengan yang lainnya. Jadi, sekali lagi, ini filsafat in context of filsafat sebagai aktivitas berpikir, dan kedua sebagai jalan hidup yang terhubung antara yang satu dengan yang lain. Sebagai aktivitas berpikir, ingat definisi dari Alvin Plantinga, bahwa filosofi itu sesederhana berpikir keras mengenai satu tema. Sesederhana itu. Sedangkan jalan hidup, bagi banyak filsuf ancient Greek atau Yunani kuno, yang namanya filsafat itu harus bicara soal gaya hidup juga loh. Misalnya Pythagoras itu nggak mau makan buncis, gitu kan. Karena bentuknya yang sempurna kalau nggak salah ya. Atau Plato itu semacam cult dan semacamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu yang akan coba kita usahakan dari diskusi kita selama beberapa minggu ke depan kalau kalian masih ikut. Nah, hari ini kita udah masuk ke filsafat Yunani Yunani nih, masa Socrates. Jadi gue agak lewatin masa pre-Socrates. Jadi teman-teman kalau kalian tahu, filsafat ini dibagi beberapa masa ya. Ada masa pre-Sokratik, bayangin. Jadi nama Socrates ini menjadi nama yang membagi antara masa sebelum Socrates dan sesudah Socrates. Pre-Sokratik itu filsuf-filsuf kayak Thales, Anaxagoras, Anaximander, uh, terus Demokritos, itu mereka punya perspektif, mereka mencari tahu apa sih arhe itu, apa sih yang ada itu, what is being. Nah, itu di masa lalu, sebelum Socrates. Nah, setelah Socrates, Socrates ini mulai berbicara tidak semata-mata soal arhe doang, tetapi soal apa sih memiliki kehidupan yang baik, gitu ya, atau apa artinya hidup bajik,
apa itu pengetahuan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak ngomongin definitely soal arhe doang, tapi lebih daripada itu. Nah, jadi Socrates ini adalah filsuf yang besar karena dia membagi waktu antara pre-Socratic dan after Socrates. Habis masa Socrates, kalau kita mau percepat itu masuk ke abad pertengahan. Habis masa abad pertengahan, itu masuk ke abad Renaissance atau modern. Habis modern, terus di antara itu ada proto postmodern seperti Kierkegaard, Nietzsche, dan kawan-kawan yang nanti akan kita bahas juga. Setelah masa proto postmodern, itu mulai masuk yang kontemporer nih, ketika sains masih jaya-jayanya di abad 20 awal. Nah, setelah itu baru masuk ke akhirnya masa kontemporer di sekarang ini, yang umumnya berkaitan sama sains, sama pendekatan interdisipliner. Oke, jadi itu background dulu sebentar. Gue langsung masuk aja ya, teman-teman, ke Socrates ini. Kita coba lebih santai. Gimana ya lebih santai? Oke, gue langsung share screen ya. Kalau ada pertanyaan, boleh nyalain mic dan langsung tanya aja. Jadi kita agak lebih fleksibel deh, biar lebih interaktif. Feel free untuk langsung tanya. Ketika misalnya kalian quote-unquote mau nge-cut, jadi langsung tanya aja. Oke, gue share screen ya. Screen. Oke, kita akan bahas Socrates. Jadi, Socrates, kenalilah dirimu sendiri. Jadi kita mau bahas secara khusus mengenai usaha untuk pengenalan diri sendiri. Atau bahasa Yunaninya gnosis se auton, know thyself. Sebenarnya bukan ungkapan yang ada dari Socrates secara personal, melainkan ini adalah kutipan yang ada di kuil Delphi atau kuil penyembahan dewa-dewi di masa Yunani. Tapi yang namanya Proverbs kenalilah dirimu ini sendiri, itu Proverbs yang sangat dikaitkan dengan Socrates. Karena Socrates dianggap sebagai orang yang paling bijak sama para oracle atau para ini ya, para peramal Yunani. Jadi ketika peramal Yunani dikatakan siapa sih orang yang paling bijak di Greka, mereka menjawab Socrates gitu. Makanya ia dianggap sebagai sosok yang sesuai sama Proverbs daripada yang tertempel di kuil Delphi tersebut, yaitu Gnosis se auton. Nah, oke. Kita mau bahas Socrates terlebih dahulu. Ini ada satu lukisan menarik dari Caesar Boetius, mengutip dari Pierre Hadot dulu. Jadi sebenarnya, teman-teman, sesuai sama apa yang ada di kutipan ini, Socrates had no system to teach. Throughout his philosophy was a spiritual exercise, an invitation to a new way of life, active reflection, and living consciousness. Jadi sebenarnya, dalam tanda kutip, Socrates tuh tidak punya ideologi yang dia pegang. Quote-unquote begitu ya. Socrates ini bukan seorang teacher bagi sebagian orang. Socrates adalah seorang inquirer atau orang yang menyelidik. Socrates, kalau kalian baca dialognya, itu nggak pernah sekalipun mengajarkan seseorang mengenai suatu hal. Socrates selalu berdiskusi, berdialog dengan tanya-jawab, bertanya kepada orang-orang yang mana diajak obrol. Nah, jadi buat Pierre Hadot, seorang filsuf Prancis, Socrates ini nggak punya sistem to teach. Apa yang diajarkan oleh Socrates kepada kita adalah bagaimana caranya kita berfilsafat. Nah, jadi ini intermezzo. Nanti kita akan discuss dan bahas juga biografinya Socrates maksudnya. Ini dua istri Socrates loh. Jadi Socrates itu punya istri dua, satu concubine, satu Xanthippe, satu Myrto. Xanthippe ini istri tuanya lah kasarnya begitu. Myrto ini concubines atau apa sih concubines itu? Semacam ya, istri muda lah tanda kutip gitu. Anaknya Socrates tuh ada 3. Jadi Xanthippe ini adalah istri yang pemarah, dan ketika ditanya sama orang-orang, Socrates, lu kenapa sih mau menikahi Xanthippe? Katanya dia seorang pelatih kuda yang hebat, harus menghabiskan waktunya bersama dengan hewan yang paling bersemangat atau bergairah gitu, tanda kutip begitulah. Jadi agak misoginis juga kali ya. Kayak si Pak Mahfud yang komentarin coronavirus is like your wife ya. Tapi anyway,
ini bukan mau menjustifikasi ya, ini cuma deskriptif. Jadi bukan menjustifikasi boleh poligami gitu, cuma deskriptif aja. Nah, oke. Jadi gue mau kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa sebenarnya untuk membaca dialognya Socrates itu sulit. Kenapa? Karena tulisannya Socrates ini atau tulisannya Plato, jadi sebenarnya Socrates tidak pernah menulis, hanya pernah dituliskan tulisannya oleh Platon atau murid terbaiknya dalam tanda kutip begitu. Nah, karena ini teks kuno, layaknya teks-teks kuno lainnya, kita ada kesulitan nih untuk membaca teks-teks Socrates. Pertama, multitafsir. Jadi banyak tafsiran mengenai Socrates. Terus kedua, kita perlu memahami konteks historis dan budayanya. Itu kayak tadi, punya istri dua. Ya di zaman Yunani itu normal. Tapi apakah di zaman sekarang kita mau tetap justifikasi? Untuk punya budak, normal loh. Dan bahkan kita boleh bunuh budak kita sendiri. Untuk misalnya mempersembahkan anak kecil di kuil itu normal loh. Tapi apakah itu boleh dilakukan? Nah, jadi ada konteks historis dan budaya yang harus kita kenali. Ketiga, penggunaan bahasa yang tidak ramah terhadap orang awam. Saya pun kesulitan ketika membaca Socrates teks Inggrisnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, gue menyarankan kalau kalian membaca dialog-dialog Socrates, kalian boleh baca tafsiran atau penolong penafsir. Misalnya Romo Setio Wibowo, gue stop sharing dulu ya. Romo Setio Wibowo itu nulis banyak buku. Pertama misalnya ini Lysis tentang persahabatan dari Platon. Ini bagus, kalian harus baca. Atau misalnya ini Sarmides tentang keugaharian atau kehidupan sehari-hari. Ini tentang keberanian. Terus juga hidup sukses gitu. Jadi kalau kalian mau sukses pun bisa baca Platon. Dan terakhir tentang pendidikan dari Platon juga atau Socrates. Nah, menariknya Romo Setio ini tidak pernah menulis pemikiran Socrates, melainkan pemikiran Platon gitu ya. Karena memang pada dasarnya bukan Socrates yang menulis, melainkan yang menulis adalah Platon gitu. Jadi Romo Setio atau ya Setio Wibowo ini berhati-hati menunjukkan siapa sih Socrates ini, karena mostly memang ditunjukkan sama Platon gitu ya. Jadi saran gue adalah kalian untuk membaca tafsiran atau penolong penafsir. Selain Setio Wibowo, di luar itu kita menemukan David Bolotin. Ini juga salah satu penafsir paling besar daripada pemikiran Socrates. Dan ketiga, Pierre Haddad. Itu Pierre Haddad yang tadi gua kutip. Pierre Haddad ini dari Prancis, David Bolotin itu kalau nggak salah USA atau Inggris gitu ya. Nah, jadi untuk baca teks-teks kuno, saran gua adalah untuk mencari suplemen-suplemen yang bakal menolong kita untuk membaca dialog-dialog Socrates. Jadi kalian mendapatkan kerangka berpikir daripada apa yang sebenarnya disampaikan sama Socrates itu sendiri. Jadi biar kita dalam tanda kutip nggak salah tafsir lah. Ya kayak baca teks-teks kuno kayak Alkitab, Al-Quran, dan segala macam kan ada baiknya. Itu kita ditolong untuk terlebih dahulu membaca tafsiran konteks historis daripada apa yang sudah dituliskan sama para ahli. Oke, sekarang kita masuk ke soal siapakah Socrates itu. Pertama, kita bahas soal masa lalunya. Jadi filsuf, meskipun begitu, Socrates tuh dahulu pernah jadi tentara perang bagi polisnya Yunani. Jadi interestingly, memang para filsuf ini dekat sama peperangan ya. Misalnya selain Socrates, René Descartes bacanya, yang cogito ergo sum itu dulunya tentara. Ludwig Wittgenstein itu juga dulu tentara, pernah jadi tentara. Jadi emang filsuf ini punya kehidupan yang eksotis lah, yang menarik untuk diperhatikan. Jadi Socrates selain filsuf itu tentara. Nah, kedua, Socrates tuh digambarkan sebagai sosok yang tidak populer dan tidak menarik. Mukanya jelek, hidungnya pesek. Sorry to say, ini bukan gue yang deskripsiin ya, tapi deskripsi daripada para penulis. Mukanya jelek, pendek, gemuk gitu. Jadi kalau kalian lihat gambar The Death of Socrates yang berotot dan berisi itu bukan gambaran Socrates yang sebenarnya gitu. Tapi gambaran yang terpengaruh sama ini ya, gambaran-gambaran lukisan-lukisan Greka pada masanya. Nih, misalnya, bagi Kegat, bukan hanya buruk rupa, tapi Socrates tuh mirip kobold atau hewan mistis dari Jerman. Bagi Nietzsche, Socrates adalah orang Yunani pertama yang buruk rupa gitu loh. Jadi sedih ya, kasihan Socrates ini udah berapa ribu tahun pun dihina-hina gitu kan. Selain itu, buat banyak orang Socrates tuh merupai Silenus, makhluk mistis dari kisah mitologi Yunani, teman daripada Dionysius. Jadi
Socrates ini diledek-ledek gitu kalau dia itu mukanya jelek, tidak menarik, gemuk dan semacamnya. Gitu. Jadi sorry ini bukan deskripsinya gue, sekali lagi ini deskripsi daripada para philosophers. Meskipun begitu, Socrates tadi ya punya istri namanya Xanthippe dan selir namanya Myrto serta 3 orang anak. Nah jelek-jelek gini dia punya loh pasangan. Nah lo punya nggak? Gitu. Jadi interesting ya untuk kehidupan filsuf ini. Nah jadi Kobold tuh yang sebelah kiri tuh makhluk mistis dari mitologi Jerman, kanan Silenus makhluk mistis dari mitologi Yunani. Gitu. Jadi mereka tuh punya kesamaan katanya, yaitu sama-sama jelek gitu loh. Jadi tapi meskipun Socrates jelek, gini-gini yang katanya jelek ya, tapi dia itu terkenal di seantero Yunani kuno pada saat itu. Jadi nggak usah sedih kalau muka kita jelek gitu kan. Nah, apa sih yang membuat Socrates terkenal? Filsafat adalah bagi publik. Jadi yang membuat Socrates terkenal adalah karena dia berfilsafat di tempat-tempat umum, bukan di universitas, bukan di sekolah-sekolah elit, dan bukan bagi institusi tertentu. Tapi dia berfilsafat di agora, di teras-teras daripada bangunan Yunani, atau berfilsafat di gimnasium. Jadi tempat gym pun jadi tempat. Jadi kalau ada gym sekarang itu dulu tempat berdialog bagi Socrates, gitu kan. Kalau kalian tahu Platon itu artinya bidang, Platon dada bidang. Jadi Platon itu selain seorang filsuf, dulu juga seorang pemain Smackdown gitu loh, pemain bulat gitu. Jadi interesting kehidupan para filsuf ini. Jadi sekali lagi, Socrates ini tidak melangsungkan dialog-dialognya di kelompok-kelompok tertentu, melainkan di pasar, gimnasium, teras bangunan, dan juga terhadap siapapun. Bukan cuma bagi PhD, bukan bagi orang-orang yang ambil S2 master doang, tapi bahkan kepada seorang prajurit, kepada anak-anak, kepada budak gitu. Jadi ada ruang bagi budak. Jadi kalau dulu budak itu nggak punya ruang, maksudnya nggak boleh berbicara lah gitu kasarnya. Nah, Socrates mengajak dialog budak tersebut gitu. Jadi egaliter ya. Socrates ini adalah orang yang egaliter dan tidak memandang hal tersebut. Dan demikian filsafat adalah bagi publik dan tidak hanya untuk orang-orang atau elit-elit tertentu saja. Ini semangat yang juga salah satunya dikerjakan oleh gue. Gitu. Gue mau menunjukkan bahwa filsafat itu tidak hanya bagi elit-elit atau bagi orang-orang yang dianggap punya pendidikan tertentu saja atau di kampus-kampus yang bagus tertentu saja, tapi buat siapapun. Nah, secara tragis Socrates itu meninggal harus meminum sebuah hemlock atau racun. Gitu ya. Jadi kalau kalian tahu lukisan ini lukisan yang gue bilang tadi tidak menggambarkan Socrates karena Socrates itu harusnya gemuk gitu. Dan kata-kata terakhir dari Socrates adalah Crito, we owe a cock to Asclepius. Please don't forget to pay the debt. Jadi kata-kata terakhirnya Socrates itu adalah kita utang ayam jangan lupa dibayar ya. Jadi sekali lagi kehidupan yang eksentrik dari seorang filsuf dan menutup kematiannya dengan ucapan tersebut gitu loh. Nah, kalau kalian lihat lukisan ini menarik ya. Semuanya itu dalam keadaan sedih, tragis, tapi di sini Socrates dengan penuh keberanian meminum hemlock tersebut atau racun cemara. Nah, kalau kalian lihat di kiri sampingnya itu ada sosok tua yang membelakangi Socrates. Nah, ada yang menafsirkan bahwa Plato ini sebenarnya Platon yang kembali mengingat kejadian ketika pada saat itu hemlock diminum oleh Socrates. Nah, di belakang itu ada istri daripada Socrates juga. Jadi, Socrates itu mati karena dia dituntut 3 hal. Dia dianggap pertama, meracuni pikiran-pikiran daripada orang muda. Kedua, dia dianggap ateis gitu. Satu lagi apa ya? Agak lupa tapi anyway, intinya dianggap meracuni orang-orang muda. Dan kedua, dia dianggap sebagai seorang ateis gitu. Oh, dan juga nggak mau menyembah dewa-dewi Yunani. Jadi itu yang dituntut kepada Socrates. Dan kalau kalian tahu, Socrates itu mati dikarenakan demokrasi. Makanya Plato itu nggak suka sama sekali sama yang namanya demokrasi. Nanti mungkin suatu saat kita akan bahas soal republik. Di dalam republik, Plato itu sangat sinis dengan yang namanya demokrasi. Karena demokrasi adalah yang membunuh Socrates. Jadi ada 501 orang voting whether Socrates ini harus mati atau enggak. 281 orang setuju Socrates harus mati, 220 orang lainnya tidak setuju. Jadi ada ungkapan bahwa layaknya sebuah kapal, demikian juga demokrasi kalau misalnya ia dihinggapi dengan orang-orang yang tidak kompeten. Jadi kalau kalian tahu
sekali lagi Plato ini sangat membenci demokrasi karena demokrasi ada yang membunuh Socrates, dan Platon menyarankan karena nggak semua orang itu punya rasio yang sama, mendingan yang jadi pemimpin adalah filsuf aja. Gitu. Jadi yang harusnya memimpin negara ini adalah sarjana filsafat ya, bukan dari lulusan fakultas kehutanan misalnya. Nggak ya, ini JK, just kidding. Oke, jadi ini kematiannya Socrates disebabkan sama demokrasi, makanya Plato membenci yang namanya demokrasi. Nah, jadi kalau kalian tahu kematian Socrates ini didiskusikan di dialog yang namanya apologi ya, di paling bawah tuh. Tapi ada banyak dialog-dialog Socrates. Itulah Laches soal keberanian. Apa sih yang dimaksud sebagai keberanian? Atau Lysis soal persahabatan. Bagaimana seseorang dapat disebut bersahabat? Meno soal kebajikan atau virtue. Kebajikan itu bukan bijak ya. Kebajikan adalah satu karakter yang mana disukai oleh semua orang. Ada seven virtues kalau menurut Aristoteles. Tetus soal pengetahuan. Apa sih yang namanya pengetahuan? Sarmides soal keugaharian. Bagaimana seseorang dapat memiliki pembawaan diri yang baik? Dan terakhir, Republik soal politik, keadilan, dan sebagainya. Apa itu adil? Bagaimana bentuk pemerintahan yang baik? Dan di situ juga ada kisah mengenai cincin Giges ya, kalau kalian tahu cincin Giges, kisah cincin yang juga memberikan inspirasi kepada J.R.R. Tolkien untuk menulis Lord of the Rings-nya, Giges Ring. Dan terakhir, Ring of Giges, sorry. Terakhir, apologi. Apologi ini bukan permintaan maaf ya. Apologi ini, bahasa Yunani apologia, yang artinya pembelaan. Jadi di situ Socrates sebenarnya sedang melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dan sebagainya. Nah, jadi ini dialog-dialog Socrates. Nah, mungkin gue cerita dulu soal Republik ya, yang tadi cincin Giges. Jadi cincin Giges ini mengisahkan seorang petani yang menemukan cincin yang dapat menghilangkan dia dari keberadaan. Jadi invisible lah, kurang lebih seperti itu. Nah, cincin ini digunakan oleh si petani ini nanti untuk menjadi penjahat, mencuri segala macam, karena dia nggak bisa kelihatan. Terus one day dia kong kali kong sama ratu daripada sebuah kerajaan untuk sama-sama membunuh sang raja. Gitu. Jadi raja dibunuh, menikah dengan si ratu, dan akhirnya kerajaan itu menjadi milik Giges. Apa sih pertanyaan yang diajukan dari sana? Pertanyaannya adalah apakah keadilan itu adalah suatu hal yang objektif? Jangan-jangan kita ini bersikap adil hanya karena kita kelihatan. Bagaimana seandainya kalau misalnya kita juga punya cincin Giges tersebut? Nah, itu yang diajukan sama si Socrates gitu. Nah, tapi ini nggak akan gue bahas lebih panjang. Ini cuma apa ya, sekulitnya aja, subtil aja. Nah, jadi gue coba untuk bahas beberapa hal, poin-poin yang menurut gue menarik dan penting terkait dialognya Socrates. Yang pertama, itu alegori gue dari Plato. Jadi kalau kalian tahu, ini salah satu alegori yang paling terkenal dari Socrates. Nah, Socrates itu menganggap bahwa yang namanya filsuf itu adalah layaknya seorang tahanan, gitu. Jadi ini prisoners ya, yang kalau kalian lihat gambar, yang berhasil keluar dari gua yang memenjarakan seluruh waktu hidupnya. Gitu. Jadi ceritanya ada orang yang ada di dalam gua hampir seumur hidupnya. Dan yang dilihat sama orang tersebut hanyalah pantulan bayangan daripada api unggun yang ada di belakangnya gitu loh. Jadi kalau kalian lihat jembatan di situ adalah tempat orang berlalu lalang. Ada yang misalnya memamerkan boneka, ada yang memamerkan Gucci, ada yang memamerkan pohon dan semacamnya gitu ya. Nah, yang dilihat sama para tawanan ini hanyalah bayangan daripada apa yang terpantul di sana. Nah, buat Socrates, kita semua ini adalah orang-orang yang ada di dalam gua. Lalu siapa sih filsuf itu? Filsuf adalah orang yang berhasil keluar dan melihat matahari yang sesungguhnya. Dan melihat bahwasannya ternyata ada yang namanya dunia yang real. Jadi kalau kalian ingat Matrix gitu ya, Neo itu tuh adalah filsuf dalam tanda kutip ya, karena Neo berhasil keluar daripada kungkungan Matrix gitu ya. Jadi berhasil keluar daripada gua, dan ketika si filsuf ini kembali ke dalam gua untuk memberitakan soal kebenaran daripada apa yang ada di luar, bukannya disambut dengan sukacita, filsuf tersebut malah dibunuh gitu loh. Jadi ini mau mengisahkan juga pada akhirnya nanti kisahnya Socrates yang mati dibunuh karena ia menyatakan kebenaran. Ada ungkapan dari Francisco Goya, kalian boleh lihat gambar juga, the sleep of reason produces monsters. Dan mungkin ini keadaan yang kita lihat akhir-akhir ini, gitu ya. Mungkin soal populisme, gitu kan. Bagaimana orang-orang mendukung satu kelompok hanya karena ras tertentu, karena agama tertentu,
atau karena kesamaan tertentu gitu ya. Dan mungkin kita adalah bagian daripada orang-orang tersebut gitu kan. Karena kita reason kita masih tidur. Kita tidur di dalam tidur dogmatika kita. Dan mudah-mudahan dari kelas-kelas ini menolong kita untuk bangun daripada tidur dogmatika kita juga. Jadi ini alegori gue yang penting. Filsuf adalah yang melihat kebenaran dan ia mau menerima kebenaran tersebut sebagai sebuah kenyataan. Jadi nggak mau diam-diam terus di dalam gua. Ada yang bilang masa sekarang apa sih yang kita tonton, yang kita lihat sekarang media gitu ya. Misalnya Jering kali ya, atau Deddy Corbuzier gitu kan, atau teman-temannya gitu loh. Itu mereka tuh para puppets dan kita ini prisoners kalau kita percaya sama mereka. Dan kita dalam keadaan tidur dogmatika. Ini alegori yang sangat penting. Dari sini kita diajarkan untuk nggak mengikuti suara mayoritas. Kedua, soal kebajikan. Nah, ini menarik juga nih di soal kebajikan ini. Buat Meno, jadi ini salah satu dialognya namanya dialog Meno. Bagi Meno, untuk menjadi bajik, seseorang harus menjadi sangat kaya. Dan kemiskinan adalah sebuah kegagalan personal dibandingkan sebuah kecelakaan. Jadi ketika berdialog dengan Socrates, Meno bilang, yang namanya kebajikan itu adalah ketika seseorang dapat acquired as much as possible kekayaan dan juga kesehatannya. Kalau misalnya lu tidak sehat dan atau nggak kaya, itu artinya lu yang salah. Wah, ini kan pernyataan yang sangat mengguncang gitu kali ya dalam tanda kutip. Jadi kalau kalian ingat Bill Gates pernah ngomong ya, kalau kamu dilahirkan miskin itu bukan salahmu. Kalau kamu meninggal miskin itu salahmu. Nah, itu questionable. Apakah benar pernyataan itu benar? Apakah itu sungguh-sungguh benar? Karena Socrates kemudian bertanya kepada Meno, oke, kalau misalnya yang namanya kebajikan soal kekayaan, apakah mungkin seseorang bajik dengan memperoleh kekayaan tersebut dengan cara yang curang atau caranya sendiri gitu. Jadi ada dialog terus-menerus dan Meno tersadar bahwa pada akhirnya apa yang ia nyatakan tersebut salah gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan Meno ini siapa ya, mungkin kayak Bill Gates ya, nyalahin orang itu meninggal miskin. Padahal mungkin ada struktur yang mengekang mereka, yang nggak bisa menolong mereka untuk keluar daripada struktur tersebut, gitu kan. Jadi ada yang namanya privilege dan semacamnya. Gitu loh. Jadi kebajikan itu nggak seharusnya diukur daripada yang namanya kekayaan. Nah, itu dari Arete. Atau dari dialog Meno. Nah, ini soal keberanian. Jadi Socrates selain berdialog dengan Meno, dia juga berdialog sama seorang tentara yang namanya Larkes. Larkes percaya bahwa keberanian adalah ketika engkau bergabung dengan ketentaraan dan teguh berdiri ketika musuh menerjang. Kalau kalian ingat, sempat viral ya, pacar kamu ganteng, kayak bisa begini gak? Kongkak senjata. Nah, mungkin Larkes kita bisa bayangkan orang semacam itu. Gitu loh. Jadi orang yang berani adalah orang yang bergabung dengan tentara dan berdiri teguh. Terus apa jawaban Socrates? Jawaban Socrates, oke, berani teguh berdiri. Tapi ada loh masa ketika Sparta itu kabur, dan ketika dia kabur, baru kemudian mencari taktik-taktik tertentu, sehingga pada akhirnya musuhnya itu dapat dikalahkan. Gitu kan. Oke, berarti pernyataannya Larkes ini salah, gitu, karena ternyata keberanian nggak selalu bicara soal ketentaraan dan teguh berdiri. Nanti kesimpulan akhirnya, yang namanya keberanian itu diperoleh dari pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, sekaligus nggak exclusively soal ketentaraan. Jadi itu soal Larkes. Nah, jadi sebenarnya seluruh dialognya Socrates yang ada itu dipayungi sama metode yang disebut sebagai metode Elenchus. Metode yang memayungi seluruh dialog daripada Socrates, gitu ya. Nah, apa yang menjadikan penting pengertian daripada Socrates ini adalah bahwa dia adalah sosok yang bertanya mengenai apa sih yang benar itu. Jadi sekali lagi, kita di sini diingatkan bahwa yang namanya filsafat bukan soal tujuan akhir, filsafat bukan soal jawaban absolut, filsafat bukan soal bukan soal yang pasti, tapi justru filsafat adalah soal ketidakpastian, soal perjalanan dan kemungkinan bagi kemungkinan bagi horizon yang terbuka luas gitu ya. Jadi metode Elenchus adalah metode yang memayungi seluruh dialog Socrates. Nah, kita coba lihat nih, apa sih metode Elenchus ini? Jadi metode Elenchus ini penting karena metode Elenchus ini yang salah satu cara yang menolong kita untuk mengerti apa artinya kita berfilsafat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas ya, nggak ada ini. Gue ya, ini ada yang mau masuk. Tidak ada pertanyaan, aman?
Oke, boleh silakan Dea untuk bertanya. Tes tes. Kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran. Oh iya, sebenarnya gue bukan mau nanya sih, tapi sedikit menambahkan aja ya Oke, kenapa? tentang Boleh. ini, tentang Republik tadi. Ya. Karena ini sedikit menyinggung Plato ya. Plato itu kan dia karyanya kan banyak ya, dan dia tuh dibagi jadi 3 periode, yang awal, menengah, sama yang akhir. Nah, Republik ini dia masuknya di pertengahan, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget ya. Tapi emang setahu gue sih emang dia masuk ke pertengahan. Jadi kita nggak bisa bilang tuh pemikiran Plato di Republik itu pemikiran Sokrates, meskipun di situ uh, menggambarkannya Sokrates yang bertanya. Enggak, itu Plato, murni Plato. Kenapa itu murni Plato? Karena di dalam Republik, kalau diperhatiin ya, itu kan dia banyak buku, tapi ada satu substansinya, yaitu ngomongin tentang jiwa. Nah, uh, pemikiran tentang jiwa itu kalau Sokrates pure ya, itu tuh nggak banyak ngomongin tentang jiwa. Itu yang lebih banyak ngomongin tentang jiwa itu Plato. Gitu. Jadi kita kalau misalnya mau ngebaca teks-teksnya Plato itu juga emang kebanyakan Sokrates ya tokohnya itu ya. Yang banyak nanya itu Sokrates, tapi ya kita sebagai pembaca ya tentunya bingung juga ya gitu kan ngelihat teks kuno yang kayak gitu. Belum lagi kita bingung nih, ini Sokrates atau Plato nih yang Hmm. ngomong dan yang nanya Ya. gitu loh. Nah, Nah, jadi pembeda dasarnya itu sih antara Sokrates sama Plato. Dasarnya intinya kalau pemikiran Sokrates itu dia nggak terlalu banyak ngomongin jiwa. Dia kayak lebih membumi lah gitu. Kalau Plato itu dia lebih uh, mengutamakan jiwa gitu loh di situ. hmm. Itu aja sih tambahan dari gue. Oke. Oke, thank you Dea. FYI, Dea ini juga lulusan dari Filsafat UI dan mungkin one day Dea yang juga bakal pimpin diskusi ini. Gitu. Jadi kita coba untuk cari orang-orang yang memang capable untuk pimpin diskusi. Gitu. Jadi biar interesting, nggak lihat muka gue melulu. Nah, jadi thank you Dea, bahwa yang namanya Republik itu kemungkinan besar ditulis oleh Plato dan nggak ada pemikiran Sokrates di sana. Itu karena kalau kalian tahu, teman-teman, Plato ini kalau ngomongin suatu hal itu selalu berhubungan sama idealisme atau uh, idealisme ini pemahaman bahwa yang nyata itu adalah yang ide atau yang nun jauh ada di sana gitu. Jadi ada form, ada matter, dan yang penting buat si Plato ini adalah form atau yang heavenly beings tanda kutip gitu. Jadi bedanya antara Plato sama Aristoteles ini juga FYI, Plato itu lebih, kalau kalian lihat lukisan School of Athens, si Plato nunjuk ke atas karena Plato itu kental nuansanya dengan apa yang ada di atas heavenly beings. Kalau Socrates, Aristoteles tuh begini, karena Aristoteles percaya bahwa apa yang penting adalah apa yang ada di dunia atau apa yang kelihatan gitu. Dan dia udah nambahin tadi dengan sangat baik bahwa di Republik meskipun ada Socrates di sana, kemungkinan besar itu Socrates hanya imajiner atau nggak ada. Jadi thank you Dea buat tambahannya. Ada yang mungkin mau menambahkan lagi? Oke, berarti kita lanjutin lagi ya. Ini metode Elenchus. Oke, jadi teman-teman sekali lagi salah satu yang terpenting itu adalah metode Elenchus yang memayungi seluruh pemahaman akan filsafat daripada Socrates. Jadi sekali lagi Socrates itu seperti yang tadi disampaikan nggak mengajarkan satu doktrin tertentu gitu ya. Maksudnya dia memiliki satu pemahaman tapi dia nggak berusaha untuk menyampaikan satu doktrin tertentu. Melainkan dia mengajarkan cara kita untuk berfilsafat gitu ya. Nah, oke. Jadi ini gambaran dari Donald Palmer, gue ambil dari Donald Palmer, mungkin nanti gue bisa bagikan juga ke kalian bukunya. Jadi pertama-tama ketika Socrates berdialog, dia akan mengangkat tinggi-tinggi orang tersebut, gitu kan? Jadi di Euthyphro misalnya, di salah satu dialog mengenai apa sih yang dimaksud kesalehan, itu Socrates ngomong, wah lu keren banget sih, umur lu masih muda tapi lu udah bisa ngomongin soal kesalehan, gue mau deh belajar dari lu. Jadi diangkat tinggi-tinggi nih sama Socrates gitu. Nah, terus pada satu titik tertentu nanti Socrates bakal nanya, yakin lo yang namanya kesalehan ini begini? Kayaknya enggak deh. Gitu. Jadi Euthyphro itu bicara soal kesalehan. Yang salah itu kata Euthyphro adalah apa yang dicintai para dewa-dewi. Katanya begitulah kurang lebih. Tapi sebelumnya Euthyphro kasih definisi yang lainnya, tapi gue nggak perlu discuss deh. Jadi Euthyphro kasih definisi bahwa
yang saleh adalah apa yang dicintai dewa dan dewi. Terus Socrates nanya, jadi yang saleh itu karena dia saleh atau karena dia semata-mata dicintai para dewa-dewi? Artinya yang dicintai para dewa dan dewi itu kan arbitrer atau acak. Jadi yang saleh itu adalah independen atau tergantung para dewa-dewi nih. Kalau tergantung para dewa-dewi agak relatif dong. Karena kita lihat dewa-dewi Yunani melakukan tindakan-tindakan yang ya kayak Zeus lah. Kan ada ungkapan bahwa yang namanya mitologi Yunani itu nggak bakal ada kalau misalnya Zeus itu bisa menahan nafsunya, katanya begitu. Karena kecelakaan-kecelakaan yang ada di kisah mitologi Yunani itu disebabkan karena Zeus punya anak-anak sama berbagai macam dewa-dewi dan bahkan manusia, gitu kan. Nah, Socrates nanya, jadi yang saleh itu yang dicintai oleh para dan dewa dan dewi atau saleh pada dirinya sendiri, gitu. Nah, nanti pada akhirnya ketiga, langkah terakhirnya itu diskusi akan berakhir dengan kerendahan hati atau aporia, keadaan yang mana akhirnya kita sama-sama nggak tahu bahwa apa yang dimaksud dengan kesalehan. Nah, nanti Euthyphro menarik banget, di akhir Euthyphro tuh kabur. Jadi dia bilang, Socrates, gue lagi sibuk, gue ada urusan, gue tinggalin dulu ya diskusi kita hari ini karena gue mengurusin budak gue yang dibunuh sama bokap gue. Gitu. Nah, terus Socrates tuh kayak, tunggu dulu, gue mau jadi murid lo. Nah, tapi si Euthyphro-nya tetap kabur. Jadi interesting banget sih si Socrates ini caranya dia. Jadi angkat dulu tinggi-tinggi, jatuhkan, akhirnya diskusi dengan kerendahan hati. Nah, ini juga saran buat berargumentasi. Kalau ada orang yang sotoy, ya kita naik-naikin dulu aja. Kita bertanya. Nah, ketika kita bertanya, kita makin mencoba untuk melihat bahwa ada inkonsistensi dalam pemikiran daripada orang yang kita ajak dialog tersebut. Nah, ini langkah-langkah dalam mempraktikkan metode Elenchus. Pertama, temukan pernyataan yang merupakan pendapat umum atau common sense. Misalnya nih, gue lagi diskusi soal karya seni. Teman gue ngomong, bro, karya seni itu harus berupa karya yang indah dan mengandung nilai moral loh. Kalau misalnya dia tidak indah, hanya bermoral, itu nggak bisa disebut karya seni. Tapi kalau cuma indah doang, dan tidak mengandung nilai moral, harus baru dia juga nggak bisa disebut karya seni. Dengan demikian, karya seni itu harus indah dan mengandung nilai moral. Ini langkah pertama nih, itu common sense. Ya kita semua tahu kali bahwa yang namanya karya seni itu harus indah dan mengandung nilai moral. Nah, tapi kita lakukan langkah kedua. Bayangkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh orang tersebut adalah salah. Jadi kita bisa cari situasi dengan konteks yang akan menyalahkan pendapat sebelumnya. Jadi pakai contoh dalam tanda kutip gitulah. Misal, mungkin nggak sih karya seni itu punya keindahan, tapi tidak mengandung nilai moral. Misalnya keindahan sensual dari lukisan atau keindahan yang impersonal, atau dia punya nilai moral, gitu kan, pengajaran, tapi tidak indah, gitu loh. Bisa nggak disebut karya seni? Terus langkah 3, seandainya pengecualian ini bisa bernilai benar, maka definisi yang sebelumnya, definisi yang di atas, itu dapat disebut sebagai definisi yang salah, gitu kan? Kita kasih contoh nih, kalau lu lihat patungnya Michelangelo, tahu ya, Michelangelo tuh punya patung David, judulnya. Itu telanjang, gitu loh. Tapi itu dianggap sebagai sebuah karya seni. Jadi, apa yang dikerjakan sama Michelangelo ini cukup mendobrak ya, karena dulu di abad pertengahan, terutama ketika gereja berkuasa, itu yang sensual-sensual gitu cukup dihindari gitu, karena literally David-nya tuh telanjang gitu loh. Atau gambaran-gambaran seksual yang ada pada zaman pramodern Jepang dan sebagainya. Gitu. Itu bisa dianggap seni nggak? Kalau itu dianggap seni, berarti pendapat lu di awal-awal tuh salah, ya kan? Nah, jadi ini langkah ketiga. Apabila pengecualian itu bernilai benar, maka definisi yang diberikan subjek penyampai adalah salah. Langkah keempat. Nah, dengan demikian, si subjek yang tadi menyatakan definisi tersebut harus mencari pernyataan yang ikut merangkul pengecualian tersebut, gitu ya. Misalnya, entah salah satu standar tersebut yang indah dan yang moral harus dihilangkan, atau kedua-duanya sama sekali tidak selayaknya harus menjadi standar, sehingga diperlukan definisi yang baru. Contoh, ini definisi karya seni zaman sekarang nih, teman-teman. Karya seni adalah karya yang memberikan sensasi kepada keseluruhan indera manusia. Mungkin itu definisi yang diberikan. Jadi, karya seni itu nggak cuma soal keindahan loh, tapi as long as itu memberikan kita sensasi persepsi, itu disebut sebagai karya seni. Misalnya, apa? Perfume. Perfume bisa dianggap karya seni nggak? Jangan-jangan bisa, gitu kan? Atau misalnya, nanti kita lihat deh lebih jauh lagi. Tapi anyway, itu contohnya. Langkah kelima, jika kemudian memerlukan lagi, kalau misalnya definisi yang diberikan masih perlu
masih salah ketika diberikan pengecualian yang lain, maka proses tersebut harus diulang. Kita kasih contoh lagi. Terakhir, whether nanti jawabannya benar atau enggak, as long as itu dihasilkan oleh pemikiran kita, maka itu lebih baik dibandingkan pemahaman yang dihasilkan dari intuisi. Gitu ya. Jadi, ini suatu hal yang bisa kita sama-sama lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Metode Elenchus. Ini metode yang paling dasar ketika kita mau berfilsafat. Cari definisi common sense, cari contoh yang dapat menyanggah definisi common sense tersebut, cari definisi yang baru. Gitu. Jadi, kalau dibilang kasarnya 3 definisi. Gitu ya. Jadi, ini menarik teman-teman, karena ini apa yang harus paling pertama-tama dipahami sama para pembelajar filsafat. Dan buat gua, ini juga apa yang harusnya kalian lakukan ketika kalian sudah mulai belajar untuk berfilsafat. Gitu ya. Metode Elenchus, tolong diingat. Misalnya nih, ini karya seni nih. Ini, apakah lukisan-lukisan sensual dari Jepang dapat dikategorikan sebagai seni? Ini gue cari yang agak normal ya. Kalau kalian cari itu yang pra-modern itu lebih eksotis lagi, lebih mengerikan ya, tanda kutip begitu deh. Itu bisa dianggap seni nggak? Atau Falak, gitu kan? Apakah film horor tuh merupakan sebuah karya seni, gitu kan? Mungkin nggak bagus, tapi memberikan sensasi merinding, bulu kuduk berdiri, gitu kan? Teriakan-teriakan, tangisan, kaget, segala macam. Itu bisa disebut sebagai karya seni nggak? Jangan-jangan bisa. Atau, terakhir, kanan, Urinoir. Ini bukan film ya, kok film ya? Dapatkah sebuah Urinoir dari Michel Duchamp itu dianggap sebuah karya seni? Gitu ya. Jangan-jangan bisa disebut sebagai sebuah karya seni. Dan ini memang dipamerin di sebuah pameran nih, teman-teman. Nah, ini mungkin suatu saat kita bisa discuss bareng-bareng ya. Estetika modern, estetika kontemporer. Ketika avant-garde itu muncul, salah satunya disebabkan sama Urinoir. Nah, ini intermezzo saja. Gitu ya. Jadi, di sini, lewat metode Elenchus, gue berhasil menunjukkan bahwa yang namanya seni itu nggak harus selalu berkaitan sama yang indah dan yang bermoral. Gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari? Menurut gue, apa yang kita bisa pelajari dari Socrates itu ada beberapa hal. Yang pertama, apa sih? Yang pertama adalah bahwa ketika kita sedang berdialog dengan Socrates, ketika seseorang berdialog dengan Socrates, ia tidak berdialog dengan Socrates. Aduh, maksudnya apa sih? Kok nggak jelas banget? Gini maksudnya. Ketika seseorang berdialog dengan Socrates, ia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Socrates itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa ketika dia berdialog, dia itu nggak mau di dalam kondisi memberitahukan sesuatu hal atau memberikan doktrin tertentu kepada seseorang. Tetapi dia bekerja sebagai sebuah cermin. Cermin yang mana ketika seseorang berkaca kepadanya, akan melihat adanya inkoherensi di dalam pemahamannya, dapat melihat adanya kesalahan di dalam pemikirannya, dapat melihat bahwa dia itu tidak flawless, melainkan banyak flaws. Ya. Jadi, itu yang pertama. Ketika kita berdialog dengan Socrates, kita berdialog dengan diri kita sendiri. Dan seperti apa yang gue sampaikan mengenai kenapa belajar filsafat, ketika ia berdialog dengan Socrates, ia akan berakhir dengan diri yang baru, bukan lagi diri yang lama. Jadi, ini yang pertama yang bisa kita pelajari. Kedua, Socrates itu tinggal di dalam masyarakat yang sebenarnya jauh berbeda dengan masyarakat yang mana kita tinggali sekarang. Punya nilai-nilai kita sendiri. Maksudnya bagaimana sih? Ya, Socrates itu ketika hidup tinggal di dalam masyarakat yang punya cara berpakaian, punya Tuhan-Tuhan yang disembah, dewa-dewa yang disembah, punya adat istiadat tertentu, punya kebajikan lokal tertentu, dan semacamnya. Tetapi itu tidak menghalangi Socrates untuk bertanya dan mengkritik status quo yang ada pada saat itu. Jadi, untuk bertanya adalah ini semacam pengulangan ya, ada redundant sama yang kemarin sebenarnya. Untuk bertanya adalah untuk mempertanyakan tradisi, adat istiadat, orang banyak, otoritas, institusi, dan sebagainya untuk melawan arus deras. Ada saat-saat di mana kita memang tercelup ke dalam keseharian kita. Bangun tidur, bersekolah, bekerja, hangout sama kolega, mandi, balik tidur, kerja, dan seterusnya. Tetapi jangan pernah sekali-kali untuk keluar dari kolam keseharian tersebut, untuk mengambil waktu untuk berefleksi, untuk mengambil waktu diskusi dengan orang lain, atau seperti yang Socrates ajarkan, untuk berdialog dengan diri, gitu ya. Jadi, apakah kita memerlukan Socrates?
untuk berdialog dengan diri? Enggak ya, sebenarnya Socrates mengajarkan di sini bahwa setiap daripada kita, dalam tanda kutip, quote unquote, bisa berdialog dengan Socrates. Yaitu ketika kita mengutamakan reason dibandingkan apa yang dikatakan orang banyak dan apa yang dikatakan adat istiadat. Oke? Nah, kesimpulannya apa sih dari pembelajaran singkat hari ini? Pertama, ini soal disukai oleh orang banyak. Untuk disukai oleh orang banyak bukanlah hal yang sedang digapai oleh Socrates, melainkan untuk terus mengikuti hati nuraninya atau daimon, karena Socrates itu bilang bahwa dia itu melakukan segala pekerjaan yang dia lakukan karena dia itu mengikuti apa yang disampaikan hati nuraninya, serta untuk mengikuti kerja nalarnya. Jadi ini yang poin mau disampaikan sama Socrates, bahwa dia lebih mengikuti kerja nalarnya dibandingkan orang banyak. Kedua, keberanian, penghiburan, dan hak untuk tidak disukai. Jadi, seperti Socrates, nggak salah kok jadi orang yang tidak populer. Gitu ya, atau menjadi orang yang tidak disukai. Nah, gue mau ngutip dari Alain de Botton. We might never have been jeered at for a physical deformity, nor condemned to death for our life's work. But there is something universal in the scenario of being misunderstood, of which these stories are tragic consummate examples. Kita semua punya keadaan ketika kita disalah mengerti, gitu ya. Social life is beset with disparities between others' perception of us and our reality. Ya kan? Jadi kehidupan sosial itu penuh dengan prasangka, gitu ya. Jadi ya itu yang namanya kehidupan sosial, penuh dengan prasangka dan sebaliknya diperbandingkan dengan kenyataan, gitu. Nah, tetapi layaknya Socrates adalah hal yang baik apabila kita terus mengikuti apa yang menjadi kepercayaan kita untuk mengikuti kerja nalar kita, gitu ya. Jadi dari hidup Socrates kita belajar bahwa sama seperti Socrates, kita semua mungkin tidak disukai oleh beberapa orang, mungkin karena cara hidup kita, cara berpakaian kita, cara berpikir kita. Tapi as long as itu dipimpin sama nalar kita yang baik, nalar yang masuk akal, kita nggak perlu takut untuk menjadi tidak populer. Jadi di bab ini Alain de Botton berkata bahwa itu adalah sebuah consolation bagi orang-orang yang tidak populer, sebuah apa ya, ketenangan, sebuah penghiburan bagi orang-orang yang tidak populer, karena Socrates juga tidak populer. Maksudnya semua orang memilih untuk mematikan Socrates toh, gitu kan? Tapi kabar baik karena 3 orang yang nantinya accuse Socrates itu bakalan kena hukumannya juga pada akhirnya, gitu ya. Jadi yang mau gua coba untuk sama-sama kita pelajarin, nggak masalah untuk jadi unpopular dan nggak masalah untuk menjadi melawan arus. Ada yang bilang Socrates ini adalah free thinker. Tapi perlu kita consider juga ya, it is better to think, it is good to think free, but it is better to think right. Adalah baik untuk berpikir bebas, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa berpikir dengan tepat. Gitu. Jadi jangan cuma jadi free thinker, tapi jadi right thinker juga. Terakhir, berfilsafat adalah untuk mengenal diri, mempertanyakan apa yang kita percayai, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita anggap benar. Jadi, apakah hidup untuk semata mengumpulkan, let's say, materi adalah hidup yang layak untuk dihidupi misalnya, atau apakah yang namanya kebaikan itu harus selalu berasal dari yang namanya hukum-hukum agama misalnya, gitu ya, dan semacamnya, atau apakah Tuhan yang kita pikirkan adalah Tuhan yang mana sesuai sama kenyataannya, gitu. Jadi memulai proses dalam tanda kutip dekonstruksi pandang dunia kita, gitu. Karena semua orang ada baiknya mengalami dekonstruksi pandang dunia, dan at the same time ada proses rekonstruksi pandang dunia juga di sana. Dan itu yang gue alami, gitu, transformasi di dalam konteks filsafat. Nah, jadi kurang lebih ini yang mau coba gue diskusikan. Tetapi nih teman-teman, jangan jadi kayak Giant, gitu ya. Jadi ini gue tadi lihat di Doraemon hari ini, kalau kalian tahu Twitter dan Instagramnya, gitu kan. Ini How to be a Philosopher 101. Hey, semuanya lepasin baju, gitu. Karena menggunakan pakaian itu cuma konstruksi sosial, gitu. Jadi panjang aja lah. Tapi jangan begini juga. Gitu. Kita harus tetap mengikuti nalar, dan mungkin kita bisa nanya Giant, apakah yang namanya konstruksi sosial selalu buruk, gitu kan? Karena anggapannya begitu. Nah, jadi ini semoga bisa menutup diskusi hari ini dengan pembelajaran yang bisa kita hidupi juga di dalam keseharian kita.
Gitu, teman-teman. Semoga ada hal yang bisa kalian pelajari pada hari ini. Oke, teman-teman, agak lebih singkat untuk hari ini. Kenapa? Karena gue merasa 1 jam 30 menit itu suatu hal yang sangat panjang gitu loh. Atau ini lumayan panjang juga sebenarnya kita discuss-nya. Dan anyway, kalau kalian merasa, ih kok ringan ya? Kenapa ringan? Karena sekali lagi ini adalah pengantar untuk pemikiran filosofis dan sejarah buat kalian gitu. Jadi kalau kalian merasa ini terlalu ringan, gue ada saran nih. Akhir-akhir ini gue sedang bikin video di Instagram, topik-topik yang lebih thought provoking dan topik-topik yang lebih kontemporer. Kemarin gue bikin video soal intellectual disability dan Peter Singer, kalau kalian tahu Peter Singer. Nah, itu lebih thought provoking dan lebih berat. Nah, kalau kalian mau, itu boleh lihat aja, nggak usah follow juga nggak apa, cuma lihat aja. Dan di situ gue bikin a bit size philosophy, filsafat dalam versi yang ringkas, tapi padat dan juga kontemporer dan thought provoking. Gitu. Jadi kalau kalian merasa ini terlalu ringan, boleh banget untuk coba lihat-lihat, cek Instagram. Mungkin nanti Sekolah ID yang gue bikin itu juga bakal ada Instagramnya juga. Nah, stay tune ya, teman-teman boleh lihat juga. Oke, ini untuk hari ini, teman-teman. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, menyampaikan pendapat dan semacamnya? Feel free untuk discuss, untuk bertanya. Mungkin ada yang mau nambahin, atau mungkin teman-teman filsafat lainnya mau nambahin, silakan, bebas banget. Gimana, teman-teman? Oke, mungkin gue nanya pendapat kali ya. Gue tanya acak aja deh. Siapa ya? Siapa ya? Oke, Zalikos. Ini gue baru denger nih. Zalikos kemarin kayaknya nggak ikut soalnya. Oke, Zalikos, ada pendapat tertentu nggak yang mau lo sampaikan? Atau apa yang didapat setelah diskusi hari ini? Mungkin ya? boleh kenalin diri juga. Oh Dari ya, mana? waktu kemarin nggak ikut ya kayaknya kelupaan jadwalnya. Jadi baru kelihatan. Apa ya, Ya. aku juga baru ini sih, baru baca dikit, jadi ngedengerin aja dari tadi gitu. Oke. Nggak, boleh kenalin diri dari mana? Univnya atau apanya? Aku rumah di Bogor. Ya. Sekarang kesibukannya? Kuliah sih. Oke, kuliah. Oke, thank you. Terima kasih. Semoga next time bisa ikut lagi. Oke, thank you. Siapa lagi ya? Oke, Reinhard, mungkin boleh sekalian kenalin diri dan boleh kasih pendapat nggak? Kira-kira apa sih yang didapat atau apa yang thought provoking gitu atau yang ini? Oke, halo. Kedengeran nggak? Sorry. Kedengeran. Ya, oke. Nama gue Reinhard. Kayak gue udah follow lo juga ya di Twitter. Iya. Ya, kebetulan gue juga temennya Dea. Sempat beberapa kali ikut kelas filsafat di STF Ria Karya. Nah, hari ini kan tentang Socrates ya. Gue komentar aja kali ya. Boleh. Belum bebas. Kepikiran sih nanya apa. Maksudnya yang harus nanya kok. Oh, sebenarnya ada sih yang mau gue komentar gue sih. Oke lah, mantap sih, padat buat gue sih gampang dimengerti. Karena gue kan sebenarnya bukan jurusan filsafat ya, gue dari studi hukum. Tapi studi filsafat tuh banyak membantu banget dalam menjelaskan perihal-perihal studi hukum lah sebenarnya. Nah, tadi tuh sebenarnya gue agak bingung gitu. Bukan agak bingung ya, cuman gue bertanya-tanya tentang metode metode Elenchus ya. Nah, itu nggak tahu sih, maksudnya gue sebenarnya kan nggak terlalu ngulik Socrates ya, tapi rasa-rasanya kok kayaknya gue udah menjalankan itu tanpa gue tahu. Nah, gue mau bertanya kayak apakah ini adalah sebuah kayak fenomena yang terjadi ketika orang sedang berasio, atau apakah bisa dibilang ini tuh adalah sebuah inspirasi atau sebuah trigger dari logika.
dari kayak apa sih yang premis A, premis B, terus jadi kesimpulan, sorry gue lupa. Nah, itu sih pertanyaan gue yang tadi sih, ke situ sih. Thank you. Oke, thank you Reinhard. Ya, basically, kalau lo sempat lihat video yang kemarin, basically kita semua adalah makhluk-makhluk yang memang bertanya dan punya keingintahuan. Dan kita menginginkan jawaban bagi pertanyaan tersebut. Nah, metode Elenchus ini sebenarnya adalah hal yang nggak perlu berfilsafat pun dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Tetapi di sini kita sama-sama melihat metode Elenchus ini secara sistematis. Nah, ketika kita menyistematisasikannya, artinya kita bisa mengulang metode tersebut. Gitu. Jadi ada pattern-nya dan ada step by step-nya. Jadi metode Elenchus ini dalam tanda kutip sudah dilakukan oleh banyak orang sebenarnya. Tetapi di sini kita mau coba sama-sama melihat secara sistematis dan gimana kita bisa mengulang metode tersebut berkali-kali. Jadi kurang lebih begitu sih Reinhard menurut gue ya. Tapi ya, itu ada hubungannya dengan studi logika nggak sih kira-kira? Kayak apakah itu jadi inspiratornya gitu? Tentu sih, basically filsafat didasarkan sama ini juga gitu ya. Tapi logika ini lebih ke, nah logika lebih sistematis lagi gitu kan? Karena untuk ngerti logika kita harus belajar. Apalagi teman-teman yang kalau ada yang dari IT di sini, itu logika kompleks banget dan ribet banget, susah banget gitu. Jadi yang namanya logika itu jauh lebih sistematis, rigid, rigorous dibandingkan metode Elenchus itu sendiri. Gitu. Gak semua orang bisa logika. Kayak gue, logika gue B+. Dia nggak tahu deh logikanya berapa waktu. Oke, sip, thank you. Boleh, silakan. Nambahin dikit lagi aja sih yang tentang masalah logika ya. Ini kan metodenya Sokratik ini, itu setahu gue ya, dia tuh emang belum tersistematisasi secara logika yang rigid yang kayak kita tahu sekarang. Kalau logika yang kita tahu sekarang itu kan dia base-nya kan dari Aristoteles ya. Aristoteles itu dia mempelajari filsafat Plato dan juga mempelajari filsafat Sokrates. Tapi kalau misalnya dari konteks pemikiran Sokrates ya, secara historisnya itu kan Sokrates dan Plato lah bisa katakanlah itu memang pakai rasio, betul. Karena kan ya filsafat pun dari awal, Thales pun dari Sokratik itu emang sudah menggunakan logos ya, dan rasio gitu kan, dari mitos ke logos itu. Tapi ini belum tersistematisasi yang serapih dan secanggih nanti Aristoteles dan setelahnya gitu loh. Jadi bisa dibilang ya, ini ya emang logika, ya iya logika gitu kan, tapi bukan logika yang kayak kita tahu sekarang gitu loh. Logika yang emang konteks logika pada saat itu kayak gitu loh. Ya. Itu sih. Makanya tadi gue tanyakan apakah itu menginspirasi gitu. Ternyata mungkin iya kali ya. Emang menginspirasi. Karena kan logikanya Aristoteles itu kan ya emang ada pengaruh juga kan dari pemikiran Sokrates dan Plato gitu. Oke, thank you Dea dan Reinhard, thought provoking juga. Jadi teman-teman, logika ini semacam ilmu ya. Logika itu ilmu. Nah, ini bukunya nih. Ini buku logika yang paling terkenal di filsafat gitu. Jadi, kalau kalian interesting coba cari logika Y.P. Hayon. Ini kalian belajar bernalar dengan sangat baik di sini gitu. Logika Aristotelian. Dan gua rasa ada baiknya semua orang yang belajar filsafat itu belajar mengenai jadi definisi logika segala macam gitu. Ada juga yang versi mudahnya, tapi kayaknya ada di rumah gua deh. Jadi logika. Teman-teman boleh coba untuk cek logika. Oke, ada lagi teman-teman yang bisa kita sama diskusikan atau jadi sebenarnya yang paling penting dari metode atau pembelajaran hari ini adalah soal metode Elenchus ya teman-teman. Itu yang sebenarnya mau kalian tangkap, yaitu metode untuk berfilsafat dengan baik, metode Elenchus yang paling basic buat pembelajar filsafat. Nah, makanya kalau kalian merasa ini sederhana, coba untuk cek-cek video yang gue bikin mengenai filsafat yang lebih kontemporer dan lebih kompleks. Ya, Reinhard, lagi. Halo, sorry. Gue pengen, sebenarnya gue nanya apa ya? Singkat aja ya. Kan misalnya dalam metode Elenchus kita, misalnya saya subjeknya adalah diri kita sendiri gitu kan. Tadi kan tentu kita dengan norma dan nilai yang terbentuk dari upbringing kita. Kita udah punya nilai dan norma tertentu nih.
Terus gimana ketika kita dalam metode Elenchus itu ternyata merubah nilai dan persepsi kita, nilai dan norma yang ada dalam diri kita itu kan sebenarnya sesuatu yang anjir kok gue bisa mikir kayak gini sih, atau yang kayak berarti selama ini gue dibohongin, terus akhirnya kita mengalami perubahan besar tuh. Itu kan kayaknya menurut gue satu resiko yang harus dihadapi. Benar, setuju. Nah itu gimana ya, mungkin banyak orang takut di situ kali ya. Nah, setuju. kira-kira gimana? Kira-kira komentar lu gimana nih ketika menghadapi perubahan atau risiko dalam begitulah dalam menjalani metode Elenchus itu. Komentar aja sih. Salah satu pengalaman gue itu adalah ini namanya dekonstruksi paradigma, kasarnya begitu. Kalau kalian bukan dekonstruksinya Jack Derrida ya, ini beda. Dekonstruksi paradigma beda. Kalau kalian cari tahu deconstruction of paradigm, coba cari di Google. Itu proses gimana perubahan paradigma kita, pandang dunia kita mengenai apa itu makna hidup, apa itu tujuan hidup dan semacamnya, itu tiba-tiba berubah gitu. Nah, gue punya pengalaman salah satunya terhadap iman gue terhadap kapitalisme gitu. Jadi dulu ini gue orang yang sangat percaya pada kapitalisme atau pasar bebas. Jadi bagaimana seandainya kalau misalnya ada anak-anak yang harus bekerja di pabrik dengan kondisi yang tidak layak. Dulu jawaban gue apa? Ya daripada nggak ada kerjaan sama sekali, gitu kan. Nah itu jahat banget kan. Nah tapi by the time ada proses, gitu. Ketika gue melihat bahwa misalnya di dalam pendidikan itu hampir gak mungkin kita punya perspektif macam kapitalisme. Kenapa? Karena di dalam pendidikan itu ya sedih banget gak sih kalau kita belajar cuma untuk jadi budak korporat atau kerja di satu perusahaan tertentu. Gue rasa itu menyedihkan ya. Dan gue lihat kapitalisme nggak mungkin memandang pendidikan bukan sebagai hal tersebut. Nah, jadi apa yang membuat gue berubah paradigm dari yang kapitalistik ke yang lebih ramah terhadap yang kekirian, itu kesadaran gue bahwa pendidikan itu nggak pantas atau tidak cocok untuk dipandang dari perspektif kapitalisme. Nah, tapi interestingly di situ gue malah merasakan liberasi ya, maksudnya pembebasan. Gitu. Tapi memang kalau menurut gue yang paling memberatkan itu ketika dekonstruksi itu terjadi terhadap apa yang kita percayai explicitly agama. Nah, itu agak berat sih. Nah, gue sendiri nggak ada pengalaman. Gue ada pengalaman personal, tapi nggak sampai mengguncang seluruh paradigma gue tentang kehidupan sih. Jadi, ya ada keraguan, tapi nggak sampai berubah gitu. Nah, itu nggak pernah gue alami. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami dekonstruksi pandang dunia explicitly soal agama. Ada nggak? Gue dulu jadi ateis, misalnya, ada yang jadi agnostik, ada yang jadi ateis gitu kan. Nah itu kan salah satu yang diskeptisin juga bagi orang mungkin yang awam filsafat. Lu ngapain belajar filsafat? Mungkin lu udah bahas kali. Gue belum ikut yang kemarin nih, nggak sempat ikut. Cuman yang salah satu diskeptisin kan kayak agama. Lu ngapain belajar filsafat? Lu ntar jadi ateis segala macam. Tapi padahal sebenarnya kayak lu tadi yang filsuf dari gue bilang filsuf dari Indonesia ya, kayak itu banyak dari yang Katolik atau yang dari yang emang pemuka agama gitu maksudnya. Ya kalau menurut gue sih proses bernalar itu, atau daripada topik ini kita bilang metode Elenchus itu juga bisa membantu dalam beriman sih juga menurut gue. Maksudnya itu nggak melulu membuat lo jadi ateis gitu sih. Iya, setuju. Gue sendiri enggak ya. Komentar gue gitu sih. Ya. Gue sendiri nggak ateis sih untungnya, jadi masih ateis believer meskipun ya nggak baik-baik amat. Oke. Teman-teman ada yang mau menambahkan lagi atau kita end discussion ya? Gue ada pengumuman juga. Nah, ini ada chat. Oh, ini dari Dea ya. Metode Socrates ini juga mengaruhi metode dialektika yang nanti dikembangin sama Hegel. Persis. Jadi Socrates ini filsuf yang masih diomongin sama banyak orang sampai hari ini. Kierkegaard ngomongin Socrates. Oh ya, Kierkegaard tuh komentar bahwa dari Socrates dia itu belajar bahwa dirinya itu ternyata Kierkegaard orang Kristen. Gue ini bukan orang Kristen. Kenapa? Karena yang Kristen itu gak ada yang sempurna gitu. Dengan demikian gue bukan Kristen gitu. Kayak Socrates, dia ngomong bahwa dia itu bukan orang bijak karena orang bijak justru tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Gitu. Itu interesting. Nietzsche juga bahas soal Socrates. Hegel bahas Socrates. Semua bahas Socrates. Ini orang yang sangat penting. Oke, ada lagi teman-teman dari siapa ya? Gue coba tunjuk asal satu lagi deh.
Rido Fauzan, gimana? Rido, boleh kenalin diri dan kasih komentar, kritik, atau pertanyaan? Iya, halo. Ya, halo, Kedengeran nggak? Rido. Kedengeran. Ya, kalau kritik dan komentar sih belum ada, karena tadi juga gue masuknya telat. Oh, I see, oke. Ya, jadi kayak masih ngikutin aja sih. Oke. Baru masuk juga. Oke, terima kasih. Evelyn, boleh Ya. silakan tanya. Halo, mau nanya. Halo? Iya, halo. Kedengeran Ya. Kedengeran. Mau nanya, kenapa sih biasanya kalau orang yang mempelajari tentang filosofi itu bisa dibilang terkadang keimanannya terguncang gitu. Maksudnya kalau aku sendiri pun emang bukan yang beriman-iman banget sih, emang agnostik aja gitu. Dan aku maksudnya pengen tahu aja gitu, kenapa terguncangnya selain karena berpikir lebih logis gitu. Bukan karena maksudnya beriman itu bisa berpikir logis juga loh, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tidak semua yang beriman itu berpikir dengan tidak logis. Tetapi kenapa filsafat erat kaitannya dengan agnostisisme misalnya atau ateisme? Karena basically filsafat itu questioning everything, termasuk iman yang kita miliki gitu. Nah, pertanyaannya itu dua. Apakah ketika kita mengajukan pertanyaan tersebut, kita end up sebagai orang yang menolak iman itu sepenuhnya, atau kita punya cara tertentu yang mana bisa memodifikasi iman yang kita pegang tersebut. Misalnya jadi orang yang percaya bahwa iman itu harus dibuktikan, kan, evidentialis. Atau yang namanya iman itu diimani saja, fideis. Atau yang namanya iman itu bisa loh, gak harus punya buktinya. Misalnya Alvin Plantinga. Gitu. Jadi begitu. Jadi ketika berfilsafat kita itu questioning everything, dan in terms of iman atau faith itu either kita jadi ateis agnostik atau teis yang punya modifikasi lainnya terhadap bentuk imannya tertentu. Gitu. Jadi ya memang erat kaitannya. Jadi kalau dibilang filsafat tuh nggak bikin ateis, nggak juga sih, karena memang filsafat itu menolong kita untuk mempertanyakan banyak hal sih. Gitu kalau menurut gua. Terus anehnya lagi, apakah dengan berkembangnya ilmu filosofi di suatu negara, misalkan contohnya di Jerman. Di Jerman kan banyak filsuf kan. Apakah itu juga mempengaruhi kepercayaan terhadap agama itu sendiri di populasi di Jerman? Bisa mempengaruhi nggak? Oke. Nah, kalau itu jauh lebih kompleks ya. Maksudnya, nanti Reinhard boleh komentar. Itu jauh lebih kompleks ya. Karena ada proses sosial di sana, sekularisasi misalnya, kan? Ada proses ekonomi mungkin di sana. Tapi memang yang namanya ide itu juga sangat mempengaruhi ya menurut gue ya. Tapi itu kompleks sih, maksudnya ada proses sosial juga di sana soalnya. Tapi pada basis yang pertama memang soal kepercayaan. Reinhard mungkin mau komentar. Halo, tes. Ya, lanjut Reinhard. Iya, tadi kayak gue pengen komentar sang ini Mbak Evelyn aja. Tadi kan rasanya di Jerman banyak filsuf dan jadi negara maju atau apa tadi ya? Mempengaruhi cara berpikirnya. Oke, cara berpikir ya. Cuman sebenarnya gue sempat melakukan riset tipis-tipis, riset gembel gitu sih. Maksudnya gue membandingkan nih negara maju di dunia sama negara yang paling terbelakang. 10 negara yang termaju adalah negara yang memiliki tingkat keagamaan yang rendah. 10 negara yang paling yang terbelakang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi. Gue nggak tahu nih, maksudnya apakah bisa disimpulkan bahwa dengan agama itu adalah menghambat pertumbuhan. Gue nggak bilang itu ya, cuman kok kayaknya ada koneksi. Tapi mungkin harus ada studi lebih dalam ya. Cuman mungkin kalau gue bisa berasumsi adalah mungkin cara berpikir yang tidak terkungkung sama sebuah set aturan tertentu bisa lebih bebas untuk meraih progres, menurut gue sih gitu ya. Mungkin bisa dibilang ya gue bisa menganggap atau mengasumsikan ya mungkin pemikiran itu yang kayak lo bilang tadi kan, itu pasti ada studi lebih lanjut tentang proses sosial segala macam, ada pengaruhnya di situ ya, kurang lebih begitu sih komentar gue. Ya, thank you Reinhard. Tapi kan harus hati-hati ya, karena ada logical fallacy kan, post propto ergo hoc, atau
causation is not correlation is not causation. Mungkin ada korelasinya, tapi bukan kausasinya. Gitu. Jadi ketika ngomongin soal agama, terus kemajuan, itu mungkin ada korelasinya, tapi belum tentu serta-merta menjadi penyebabnya. Gitu. Atau jangan-jangan bukan karena beragama jadi susah, tapi karena susah jadi beragama, misalnya begitu. Jadi begitu sih kurang lebih. Nah oke, untuk teman-teman, mungkin kita bisa akhiri diskusi pada hari ini dengan satu pengumuman. Jadi begini, gue bakal bikin, jadi ini kan kita ngomongin soal metode Elenchus nih. Nah, metode Elenchus ini metode yang sebenarnya mau gue coba sampaikan ke teman-teman semua. Nah, nanti kalau kalian cek Twitter, besok, kalian boleh cek skole_id, nggak harus follow, nggak ya, nanti lihat deh. Di sana nanti gue bakal mengajukan satu pertanyaan dan meminta kalian untuk membentuk satu proses metode Elenchus terhadap suatu hal, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian menjawab dengan baik, satu penjawab yang paling gue anggap melakukan metode Elenchus dengan sangat baik, gue akan memberikan buku Dunia Sofi, gitu. Nah, itu jadi Dunia Sofi ini kan salah satu buku yang paling, ini versi lamanya ya, jadi gue punya versi lamanya, ntar gue kasih yang versi barunya aja ke kalian. Nah, jadi nanti kalian boleh lihat di Twitter, skole_id, di situ nanti gue akan berikan buat teman-teman yang melakukan metode Elenchus paling baik. Jadi coba praktikan metode Elenchus itu ke kepercayaan yang mungkin kalian miliki, kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang. Gitu ya. Dan mau informasi juga, kalau misalnya mungkin nanti gue akan email PPT, ya kan? Terus gue akan email buku judulnya Unbearable Likeness of Philosophy dari Donald Palmer. Itu buat buku pengantar kalian belajar filsafat juga. Jadi harapan gue sekali lagi pengen supaya filsafat ini semakin diminati oleh orang-orang sih dan membentuk cara bernalarnya kita gitu. Jadi beberapa hal itu yang mau gue berikan ke kalian ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi hal yang mau kalian tanyakan, mau didiskusikan, kita boleh end diskusi ini. Sekali lagi sangat bersyukur buat waktu yang kita bisa lakukan. Semoga boleh ada diskusi lebih lanjut. Jangan segan-segan untuk DM atau tanyakan secara personal, karena ada beberapa juga yang udah tanya personal. Jadi coba untuk DM aja, tas ke skole_id atau ke akun gue. Jadi feel free to ask dan bebas untuk bertanya juga. Dan kedua, minggu depan kalau tidak ada halangan, kita akan sama-sama bahas soal stoicisme. Nah, Aristoteles, soal eudaimonianya dia. Ini juga interesting. Apa sih artinya kita punya kehidupan yang baik, gitu ya? Eudaimonia, good life. Oke, tunggu. Ada pertanyaan ada pendapat sedikit. Boleh silakan Dwita berpendapat. Halo, selamat malam. Halo, iya. Mau menanggapi tadi dari Evelyn ya? Iya, Evelyn, benar. Dibuka kameranya. Iya, jadi kan tadi Evelyn sempat nanya ya, kok bisa sih orang-orang yang belajar filsafat jadinya agnostik? Terus gue jadi ke-trigger pengen cerita sedikit aja sih. Dulu bukan kuliahnya filsafat, cuman ada mata kuliah filsafat manusia. Terus psikologi ya? Betul sekali. Iya. Nah, filsafat manusia, terus ada juga analisis eksistensialis, ada juga pengantar-pengantarnya. Nah, sebenarnya kalau gue dari pengalaman pribadi gue dan beberapa teman setelah mengenal filsafat, yang bikin jadinya banyak logical fallacy atau jadinya banyak keacak-acak itu imannya, itu karena kita nggak belajar sejarahnya gitu. Jadi filsafat tuh penting banget loh buat psikologi. Ketika kita belajar filsafat, pemahaman kita untuk ngertiin orang lain, untuk bisa berempati itu juga jauh lebih tinggi. Itu nge-boost banget karena kita belajar memposisikan dari orang lain kan untuk belajar sejarahnya. Nah, orang-orang yang baru nyentuh filsafat kayak gue juga contohnya, itu biasanya suka berhenti di permukaan gitu. Jadi baru ngelihat 1-2 pernyataan dari Socrates misalnya, atau dari misalnya. Iya, misalnya, atau dari filsuf-filsuf lain tuh udah kayak, wah gila filsafat tuh keras cuy gitu. Jadi
udah nilai dulu kan kita don't judge a book from its cover ya, tapi rata-rata orang nilai filsafat itu juga dari covernya tanpa baca. Padahal kalau misalnya orang-orang tahu lebih lanjut tentang misalnya kalau si lupa ya Kierkegaard apa Sartre gitu, yang bilang kalau eksistensialis itu bukan tidak percaya Tuhan gitu, tapi Mungkin ya kita Kierkegaard. iya Kierkegaard ya, tapi yang mendefine diri sendirinya itu ya kita sendiri yang menentukan gitu, terlepas dari apakah ada takdir atau enggak. Cuman kan orang nggak mau baca bukunya, nggak mau baca secara menyeluruh, nggak mau paham secara komprehensif. Jadinya menilainya 1-2 pernyataan aja gitu. Jadinya miskomunikasi gitu jatuhnya. Itu kalau menurut gue sih gitu. Jadi orang tuh banyak salah paham gitu sama filsafat, kasihan kan gitu. Kayak Giant tadi ya, ngajak apa? Ayo kita semua buka baju gitu. Mungkin orang baru belajar filsafat kayak Giant gitu ya. Iya kayak gitu. Harus lebih kenal lagi supaya lebih sayang gitu. Jadi lebih paham. Ya mungkin kayak Giant tadi. Jadi jangan sampai kita seperti Giant gitu kan. Berpakaian tuh konstruksi sosial. Oleh karena itu jangan pakai baju. Gitu. Mungkin orang-orang yang baru belajar filsafat kayak gitu. Gitu ya. Oke, thank you buat pendapatnya yang sangat komprehensif gitu ya. Nuansanya lebih psikologis ya, apa pemahaman gitu kan. Active listening gitu ya. Jadi mendengarkan yang lain. Oke, teman-teman, jadi minggu depan stay tune, kita bakal ngomongin Aristoteles, explicitly soal virtue ethics. Ini juga nuansanya ini ya, filsafat sebagai way of life. Tuh. Filsafat sebagai jalan hidup, virtue ethics. Itu tolong kita akan sama-sama discuss. Oke, dan terakhir diingatkan untuk besok kita sama-sama, kalian boleh coba untuk cek Twitter daripada Scholia ID itu. Nanti kita bakal bikin permainan untuk metode apa tadi? Elenchus itu. Nah, kalau teman-teman udah punya dunia Sophie dan gue rasa jawabannya memang paling baik, nanti bilang aja, biar bukunya gue pikirin ganti ke buku apa gitu. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita boleh akhiri aja diskusi kita. Kita ketemu lagi di Sabtu depan. Semoga kalian dalam keadaan prima, tetap jaga jarak, tetap social distancing, physical distancing, tetap ya jaga kesehatan, minum obat lagi, minum vitamin dan semacamnya. Oke. Thank you teman-teman, kalian diizinkan untuk leave ruang ini. Danke schön, thank you Evelyn. Kita ketemu lagi di minggu depan. Take care semua. Oh ya, untuk grup WhatsApp semoga bisa segera dibikin. Oke. Oke, gue end meeting kali ya. Ini kok masih pada nangkir di sini. Gue end meeting ya. Thank you semua.